Halo teman-teman calon guru bahasa Arab yang keren, sini, kumpul dulu. Kita semua tahulah ya, RPP itu seringnya dianggap cuma tumpukan kertas administrasi yang jujur aja agak bosenin. Tapi, gimana kalau hari ini kita coba ubah cara pandang kita? Kita lupakan sejenak formalitasnya, dan bayangin RPP itu bukan sekedar dokumen, tapi cetak biru arsitektur buat ngerancang pengalaman belajar bahasa Arab yang, wah, luar biasa. Jadi, pertanyaannya simpel banget. RPP itu dokumen kaku yang cuma buat formalitas, atau jangan-jangan itu adalah denyut jantung yang memompa kehidupan ke seluruh kelas kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal buktiin bareng-bareng kalau jawabannya adalah yang kedua. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bongkar mindset kita soal RPP. Terus, kita letakkan fondasi yang paling penting, yaitu pengajaran berbasis cinta. Abis itu, kita tentuin tujuannya mau kemana pakai konsep deep learning. Nah, baru deh kita pilih metodenya biar nyampe ke semua murid. Dan terakhir, kita gabungin semuanya jadi satu contoh RPP bahasa Arab yang bener-bener hidup. Oke, kita mulai dari yang pertama, mengubah cara pandang kita. Lupain deh anggapan kalau guru itu kayak teknisi di pabrik yang kerjaannya cuma ngisi template. Enggak. Kalian itu arsitek. Tugas kalian adalah merancang sebuah bangunan unik yang namanya pengalaman belajar. Ini nih pergeseran mindset yang paling penting. Dari yang tadinya cuma centang-centang daftar periksa kewajiban, jadi sebuah tindakan kreasi. RPP yang kita desain itu adalah cetak biru untuk membentuk manusia seutuhnya. Entah itu pas kita ngajarin domer ke anak MI, ngajak anak MTS bikin kalimat, atau bahkan nantang anak MA buat debat pakai bahasa Arab, tujuannya tetap sama, ngebentuk mereka jadi manusia yang utuh, secara pikiran, perasaan, dan sosial. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam ke fondasinya, ke pertanyaan, mengapa kita mengajar? Fondasi ini kita sebut kurikulum berbasis cinta atau KBC. Anggap aja ini landasan nilai yang bakal menopang seluruh bangunan pembelajaran yang akan kita rancang. Terus, KBC itu apaan sih? Intinya gini, ini adalah pendekatan yang tujuannya bukan cuma biar siswa jago nahwu syorof, tapi juga punya hati, punya empati, dan punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Inilah jiwa yang bakal kita tiupkan ke dalam setiap baris RPP kita nanti. Kutipan ini tuh keren banget kan? Bener-bener menangkap inti dari KBC. Ini soal mengajarkan empati. Coba bayangin deh, pelajaran bahasa Arab itu jadi bukan lagi sekedar hafalan kosakata atau kaidah tata bahasa, tapi jadi jembatan buat siswa bisa saling memahami dan terhubung satu sama lain secara mendalam. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita pindah ke cetak biru bangunannya, deep learning atau pembelajaran mendalam. Ini yang akan menjawab pertanyaan apa yang kita mau siswa kuasai. Ini adalah pilar-pilar utama dari bangunan kita. Dan ini dia pilar-pilarnya. 6 kompetensi global atau yang sering disebut 6C. Ini bukan cuma daftar biasa loh, ini adalah skill-skill penting yang bisa banget kita asah lewat pelajaran bahasa Arab. Mulai dari melatih karakter pas lagi pusing-pusingnya ngurusin i'rab, sampai melatih berpikir kritis pas lagi bedah teks bahasa Arab. Dengerin deh kata-kata Alex ini. Dia masih kelas 1 loh, tapi dia udah nangkep esensi dari kolaborasi. Jadi ini bukan sekadar kerja kelompok biasa. Ini adalah proses di mana ide satu orang bisa jadi jauh lebih besar ketika digabungkan dengan ide orang lain. Bayangin siswa kalian berkolaborasi, bikin naskah drama atau podcast bahasa Arab. Keren banget kan? Oke, jadi kita udah punya fondasi cinta, terus cetak biru 6C juga udah ada nih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita membangun ini semua untuk setiap siswa yang berbeda-beda? Nah, jawabannya ada di perangkat andalan seorang arsitek pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi. Kita semua tahu, kelas kita itu isinya macam-macam banget. Ada siswa MI yang cepet banget hafal mufrodat, tapi nulisnya lambat. Ada anak MA yang jago banget debat, tapi lemah di kaidah. Jadi, jelas banget kan, pendekatan satu untuk semua itu udah nggak relevan lagi. Kita butuh pendekatan yang menghargai keunikan tiap anak. Tapi tenang dulu. Diferensiasi itu bukan berarti kita harus bikin 30 RPP yang beda-beda ya. Bukan. Kuncinya itu cuma satu. Fleksibel. Fleksibel di 3 area ini. Kontennya, proses belajarnya, dan produk atau hasil akhirnya. Intinya kita sediain banyak jalan menuju maksudnya menuju tujuan pembelajaran yang sama. Oke, siap? Ini dia bagian yang paling seru. Kita bakal lihat langsung gimana 3 ide keren tadi, kurikulum berbasis cinta, deep learning, dan pembelajaran berdiferensiasi bisa kita sulap jadi satu dalam RPP bahasa Arab yang konkret. Nah, disinilah semua konsep tadi jadi nyata. Lihat perbedaannya, tujuan belajarnya geser dari yang cuma hafal
jadi berkolaborasi, dan menerapkan empati. Kegiatannya juga jadi aktif banget pakai stasiun belajar. Ini diferensiasi proses, di mana ada yang butuh bimbingan guru, ada yang siap kerja kelompok, ada yang lebih suka berekspresi visual. Dan lihat asesmennya, siswa dikasih pilihan. Ini yang namanya diferensiasi produk. Keren kan? Ini nih beberapa contoh asesmen yang lebih hidup. Jadi, asesmen itu bukan cuma tes di akhir aja loh. Kita bisa observasi langsung pas mereka diskusi. Itu buat ngukur skill kolaborasi dan empati. Terus, buat tugas akhirnya, kasih mereka pilihan. Ada yang jago desain, bikin poster. Ada yang suka nulis, bikin jurnal. Ada yang pede di depan kamera, bikin video. Semua ini nyambungin bahasa Arab ke kehidupan nyata mereka. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini yang paling penting. Dampak kalian sebagai seorang pendidik. Ini bukan lagi soal satu pelajaran, tapi soal bagaimana kita ikut membangun masa depan. Jadi, tolong ingat ini baik-baik. Kalian itu dan cuma sekedar ngajarin bahasa Arab. Kalian adalah perancang pengalaman. Pengalaman yang bisa membentuk karakter, mengasah cara berpikir, dan yang paling penting, menumbuhkan cinta di hati siswa-siswa kalian. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kalian renungkan. Karena masa depan pendidikan itu bukan sesuatu yang pasif kita tunggu, tapi sesuatu yang harus kita rancang secara aktif. Dimulai dari 1 RPP pada satu waktu. Selamat merancang!